Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wahyudianto, NIM 202301238. Di sini saya akan membahas tentang tabel Transportation Model untuk memenuhi tugas UTS Perencanaan dan Pengendalian Produksi atau PPIC. Di sini bisa kita lihat yaitu tabel Transportation Model. Transportation Model ini digunakan untuk menentukan jumlah produk optimal di setiap periode, dengan mempertimbangkan kapasitas produksi, permintaan, dan biaya produksi dari tiga sumber utama, yaitu regular time atau RT, lembur atau overtime, dan subkontrak atau SK. Pada bagian kiri dan atas tabel terdapat daftar periode, yaitu dari periode 13 sampai periode 18. Setiap periode menunjukkan waktu pelaksanaan produksi dan pemenuhan permintaan. Di bagian kiri pada tabel tersedia ada ongkos inventory dari tiga sumber utama, yaitu regular time atau RT, overtime atau OT, dan subkontrak atau SK. Untuk setiap periode terdapat biaya inventory yang dimana setiap periodenya selalu meningkat dari periode 13 yang besar biaya inventorinya adalah 0, lalu periode 14 yaitu 3.625 sampai ke periode 18 yang biaya inventorinya adalah 18.125. Selanjutnya, pada tabel persediaan, yaitu RT, OT, dan SK, masing-masing memiliki biaya yang ditampilkan dalam tabel, yang mana biaya produksi pada RT periode 13 yaitu 50.000. Untuk OT periode 13 yaitu 120.000, dan SK periode 13 yaitu 220.000. Yang mana semakin ke kanan biaya produksi akan terus bertambah karena setiap periodenya terdapat biaya inventory. Maka setiap periode masing-masing biaya RT, OT, dan SK akan ditambahkan dengan biaya inventory setiap periodenya. Seperti pada periode 14 ini. Biaya inventory 50.000 ditambahkan 3.625. Jadi untuk regular time periode 14 yaitu 53.625. Begitu juga dengan OT dan SK. Pada tabel juga terdapat nilai unit agregat yaitu sebesar 22, dan juga data demand pada periode 13 ini adalah 130, sampai periode 13 data demand-nya adalah 159. Lalu besar persediaan pada periode 13 ini adalah 108, di mana dihasilkan dari data demand dikurangi unit agregat, yaitu 108. Lalu pada periode 14, persediaannya yaitu 136, sampai ke eh, data periode 18 yaitu 159. Selanjutnya, pada bagian kanan tabel, ada tabel kapasitas tersedia, kapasitas terpakai, dan kapasitas sisa. Di mana di sini menunjukkan berapa banyak kapasitas regular time, overtime yang sudah digunakan dan masih tersisa. Batas kapasitas tersedia pada periode 13 yaitu 150. Jadi, permintaan barang tidak boleh melebihi 150. Apabila melebihi kapasitas tersedia, maka nanti akan diambilkan pada periode sebelumnya yang masih terdapat sisa. Seperti bisa kita lihat pada periode 17 dan 18. Jumlah produksinya yaitu 153, tetapi pada periode 17 kapasitas tersedianya hanya 150. Maka akan diambilkan ke periode sebelumnya, yaitu periode 16 yang masih terdapat sisa 3 dan ditambahkan ke dalam
periode 13 untuk memenuhi kapasitas tersedianya. Itu juga pada periode 18 di mana kapasitas tersedianya 144, di mana lalu jumlah produksinya yaitu 159, maka diambilkan pada periode 15 dan juga 14. Selanjutnya adalah kapasitas terpakai, yaitu jumlah barang yang terpakai, di mana kapasitas terpakai pada periode 13 ini adalah 108. Lalu kapasitas terpakai pada periode 14 adalah 142. Itu juga untuk selanjutnya. Selanjutnya adalah kapasitas sisa, yaitu sisa dari kapasitas tersedia dikurangi kapasitas pakai, di mana nilai kapasitas sisa pada periode 13 ini yaitu 42 yang didapat dari 150 dikurangi 108. Begitu juga pada periode 14, di mana kapasitas sisanya yaitu 2 yang didapat dari 144 kapasitas tersedia dikurangi 142 kapasitas terpakai. Lalu pada periode 15 sampai 18, kapasitas kapasitas sisanya yaitu 0, dikarenakan nilai kapasitas tersedia dengan dan juga kapasitas terpakainya sama atau sudah terpakai semua. Selanjutnya yaitu adalah rekap kapasitas terpakai, yaitu ringkasan total ongkos produksi yang dikeluarkan untuk setiap periodenya berdasarkan banyak kapasitas yang digunakan. Untuk periode 13, kapasitas yang digunakan sebesar 108 yang akan dikalikan dengan ongkos produksi RT pada periode 13 yaitu 50.000. Itu juga untuk periode 14, di mana kapasitas yang digunakan adalah 136 dikali 50.000. Lalu pada periode 15 dan 16 sama juga. Untuk pada periode 17, kapasitas tersedianya tidak mencukupi, maka diambilkan pada periode sebelumnya yaitu periode 16, di mana 3 dikalikan regular time pada periode 16 yaitu 53.625, dan juga periode 18 yang mana kapasitas tersedianya tidak mencukupi, maka diambilkan dari periode-periode sebelumnya. Jadi total untuk kapasitas terpakai yaitu pada periode 13 5.400.000, pada periode 14 6.800.000, periode 15 yaitu 7.050.000, untuk periode 16 yaitu 7.350.000, untuk periode 17 yaitu 7.660.875, untuk periode 18 yaitu 8.363.250. Maka total kapasitas terpakai yaitu 42.624.125. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.